Halo teman-teman, balik lagi di channel HDV Movie. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah penuh aksi dan kejutan yang berlatar di zaman dinasti Han. Jadi siapkan diri kalian, karena film ini bukan cuma tentang pukul-pukulan, tapi juga intrik, persahabatan, dan sedikit kelucuan khas Jackie Chan. Film dibuka dengan pemandangan tenang. Kamera menyorot halaman luas dengan pepohonan rindang. Di sudut itu kita melihat Hua Jin, adik seperguruan Dr. Fang muda. Ia duduk dengan santai sambil melukis sebuah pohon toge. Iya, pohon toge. Bukan pohon beringin apalagi kelapa. Sementara itu Dr. Fang muda sedang nongkrong elit, alias nengkreng di atas pohon duku. Bayangkan, semua orang serius latihan, dia malah tiduran di cabang pohon, memandangi awan sambil ngelantur entah mikirin apa. Tapi suasana damai itu mendadak pecah. Dari kejauhan, terdengar derap kuda yang makin lama makin kencang. Kamera bergerak cepat, menyorot sekelompok orang menunggang kuda melesat ke arah Hua Jin. Mereka bukan main-main. Pedang berkilat di tangan, teriakan menggelegar, seolah tanah pun ikut bergetar. Dari atas pohon, Dr. Fang terkejut. Dengan wajah panik, dia langsung berteriak memanggil Hua Jin. Hua Jin, awas ada kuda! Dan disinilah, teman-teman, adegan kungfu mulai terasa. Dengan refleks luar biasa, Hua Jin langsung berdiri. Gerakan tubuhnya luwes, matanya tajam, dan dalam sepersekian detik ia berhasil menghindari ceker kuda yang hampir menginjaknya. Bukan hanya itu, dengan teknik kungfu yang cepat, ia menyengklang kaki kuda, membuat salah satu penunggang hampir terjungkal. Adegan ini bukan hanya menunjukkan kemampuan Hua Jin, tapi juga memberi kita gambaran bahwa murid perguruan ini bukan orang sembarangan. Dan kalau dipikir-pikir, bayangin aja, lagi asik melukis pohon toge, tiba-tiba hampir dilindas kuda. Kalau kita sih mungkin udah lari terbirit-birit. Tapi Hua Jin tetap kalem kayak habis ngusir kotok-kotokan sawah. Tiba-tiba ada sosok bercadar merah masuk gelanggang. Gerakannya gesit, bikin prajurit Han gelagapan. Tapi karena nasib suka iseng, ujung pedang salah satu prajurit nyenggol cadarnya. Bruk! Serut, kain merah beterbangan. Dan ternyata dia seorang wanita. Dialah Meng Yun, putri dari suku Xiongnu. Cantik pisan, tapi matanya tegas kayak lagi ngadep tukang kredit motor. Dari dialog singkat kita paham, Meng Yun kabur dari bangsanya sendiri. Ada pangeran Xiongnu yang ngebet ngejar. Bukan buat nikah, tapi buat ritual kekuasaan. Wah, ribet pisan. Nah di sini, Fang yang barusan mikirin cara cepat jadi kaya, malah ketarik urusan politik tingkat tinggi. Dari pohon duku langsung ke medan perang. Untung bukan jatuh ke sawah. Pasukan Han makin brutal. Fang coba sok jago. Tendang kanan, sikut kiri. Tapi yang jatuh justru dia sendiri, gedebak, gludak, sampai tanah berdebu. Hua Jin sigap nutupin, Meng Yun teriak, lari atuh, cepetan. Mereka pun kabur, lari di pematang sawah sambil dikejar puluhan prajurit berkuda. Fang, seperti biasa, kasih momen komedi. Baru 2 langkah, dia nyandung batu, jeduk. Hampir nyungsep ke lumpur. Untung cepat ngesot. Meng Yun melotot kesel. Kamu ini pendekar apa, tukang kebun? Fang nyengir. Dua-duanya, Neng, asal kamu selamat. Penonton ngakak, tapi tetap tegang. Akhirnya mereka nemu jalan potong. Bukannya lewat jalan raya, Fang malah ngajak belok. Motong jalur lewat pematang, terus langsung ke Kalimalang. Air nyiprat, lumpur belepotan, prajurit Han yang maksa ikut jatuh satu-satu, biur. Plodak! Kayak ikan asin dilempar ke kali. Fang dan Meng Yun terus melaju dengan kudanya meninggalkan pasukan di belakang. Tapi dari kejauhan, terlihat bayangan Pangeran Xiongnu masih mengejar. Tatapan matanya sangar. Perburuan baru saja dimulai, layar perlahan meredup. Suara kuda, pedang, dan teriakan perang menghilang. Tiba-tiba, blar! Gambar langsung berganti ke era modern. Di sini kita lihat Dr. Fang versi tua
Rambut udah memutih, tapi sorot matanya masih tajam. Ia sedang sepede megang sebuah giok kuno, peninggalan dari masa dinasti Han. Tempatnya bukan di sawah, bukan di kebun, tapi di area penggalian artefak besar. Saking miripnya sama suasana pabrik di Cikarang, penonton pasti mikir, lah ini lagi gali artefak atau shift malam. Tapi tenang, ini beneran proyek penelitian arkeologi. 真像，像什么？是你没有太阴气。 Di samping Fang, ada asistennya yang cerewet tapi setia. Namanya Profesor Liang, seorang arkeolog muda penuh semangat. Dia selalu bawa catatan tebal, kacamata setengah melorot, dan gaya ngomongnya kayak dosen yang lagi ngajarin anak kuliah baru. Dokter Fang, benda ini bukan sekadar giok. Ini kunci menuju misteri yang terkubur ribuan tahun. Kalau teori saya benar, ada hubungan dengan dinasti Han dan juga suku Xiongnu. Fang menatap giok itu dalam-dalam. Kamera ngezoom ke wajahnya. Di balik keriputnya kita bisa lihat bayangan masa mudanya. Flashback pertempuran tadi samar-samar muncul di matanya. Pada suatu malam, bulan menggantung terang di langit. Di bawah sinarnya tampak Teh Imah, dukun agung suku Xiongnu, berdiri dengan tenang. Sosoknya penuh wibawa, tatapannya tajam, seakan menyimpan banyak rahasia. Di hadapannya berdiri Meng Yun, gadis muda yang selama ini dikenal berani sekaligus lemah lembut. Dengan suara berat dan penuh makna, Teh Imah berkata, Anak King Meng Yun, waktunya sudah tiba. Aku percaya, suatu saat nanti engkau akan menggantikan aku. Peganglah ini baik-baik. Perlahan, Teh Imah mengangkat sebuah kalung giok berwarna hijau tua, yang berkilau terkena cahaya bulan. Ia lalu memakaikan kalung itu ke leher Meng Yun. Meng Yun hanya bisa terdiam. Matanya menatap kalung tersebut dengan rasa bingung sekaligus takut. Tapi di balik kegelisahannya ada sebuah kesadaran. Bahwa mulai malam itu, ia memikul tanggung jawab besar. Kalung giok itu bukan sekadar perhiasan, melainkan kunci penghubung dua dunia. Di dalam barak besar Xiongnu, suasana mencekam. Api unggun berkelip, prajurit berjaga, dan di tengah ruangan terlihat Raja Xiongnu terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya rapuh, napasnya berat, ia memang sudah lama sakit. Di sisi ranjang berdiri Kang Iwan, sang putra mahkota, tampak penuh wibawa meski masih muda. Di belakangnya, Jenderal Batu, kakaknya sendiri, menatap dengan wajah kelam. Raja berusaha bicara pelan, suaranya serak. Tahta akan kuturunkan pada Kang Iwan. Kalimat itu jadi pukulan telak buat Jenderal Batu. Bertahun-tahun ia bertempur di medan perang, tapi justru adiknya yang dipilih jadi penerus. Rasa cemburu yang membara berubah jadi dendam. Tiba-tiba, sret! Jenderal Batu menghunus pisaunya dan tanpa ragu langsung menusuk perut Kang Iwan dari belakang. Narator, perang pring. Duar, geludak. Kang Iwan rubuh lur, Teu kuat nahan tusukan. Kang Iwan jatuh berlumuran darah, menoleh sebentar ke arah ayahnya. Lalu terdiam selamanya. Raja yang sakit hanya bisa terbelalak di atas ranjang. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. Dengan langkah penuh amarah, Jenderal Batu menghampiri ranjang, dan tanpa ampun menancapkan pisau ke dada ayahnya sendiri. Suara ringkih sang raja terhenti seketika. Hening, seluruh ruangan hanya menyisakan suara api unggun yang berderak. Kini Jenderal Batu berdiri dengan tubuh penuh darah menatap para prajurit yang gemetar. Dengan suara menggelegar ia berteriak, mulai hari ini akulah pemimpin Xiongnu. Lalu kamera transisi ke dunia modern pada malam hari. Dr. Fang bersama rombongan damkar, salah, itu mah baca berita kebakaran barusan. Oke, ralat. Dr. Fang dan rombongannya ternyata sedang menghadiri sebuah acara dinner mewah. Di atas panggung tampil seorang penari penghibur cantik bernama Shinran. Gadis mungil dengan tubuh ramping, pas pisan, mirip mantan Mimin anu eta, si Maman. Sampai Dr. Fang sempat ngelirik 2 kali, takut salah lihat. Saat semua orang terhanyut menikmati tarian, tiba-tiba asisten Dr. Fang yang bernama Liang ketiduran di kursinya. Dari tidurnya itu, ia masuk ke dalam mimpi aneh. Kita pun langsung dibawa ke transisi masa lalu lewat mimpi Liang. Di sana tampak Meng Yun menari dengan tarian pedangnya. Gerakan luwes dan gemulai bikin semua orang yang melihat terpesona.
Sampai ada yang nyeletuk, lu, cerot atuh. Tiba-tiba Teh Imah muncul. Dengan sorot mata serius, ia memberi pesan pada Meng Yun bahwa ibunya sedang dalam bahaya. Sang jenderal yang haus kekuasaan kini memburu ibu Meng Yun tanpa ampun. Lalu Liang dibangunkan oleh Dr. Fang. Si Liang langsung kaget, matanya masih setengah merem, lalu buru-buru cerita. Tuan, saya mimpi. Saya ketemu wanita cantik banget, dan ada seorang pria yang mirip Tuan, tapi lebih muda. Dr. Fang hanya tertawa kecil sambil nyeletuk. Hahaha, itu mah cuma mimpi Liang. Makanya tong lobang rumus. Tidur juga jadi ngawur. Keesokan harinya kita dibawa ke museum yang banyak sekali artefak dan sejarah tentang dinasti Han, dan kemudian Dr. Fang menceritakan beberapa kisah tentang perjuangan seorang tentara dari dinasti Han yang gagah perkasa, yaitu dirinya sendiri versi muda. 17岁的时候，跟随他舅舅卫青，深入敌境，直闯匈奴后方。 Di latar padang rumput atau pasang pasir, entahlah mana yang benar. Tapi pas kayak di gambar ini, Dr. Fang muda bersama paman dan pasukannya menyerbu ke kamp militer Jenderal Batu. Dan di sini mata kita dimanjakan pertempuran epik sampai maniak. Padahal satu lagi bisa savage, untung lawannya flicker. Terlihat Jenderal Batu dan Meng Yun sudah memakai baju pengantin, kalau nggak salah jasa weddingnya nggak berikut panggung dandutan, jadi lesehan aja gitu. Singkat cerita, karena kalah dalam pertempuran, akhirnya Jenderal Batu kabur dengan kudanya. Singkat cerita, Meng Yun dan Dr. Fang muda menguburkan ibunya yang terbunuh saat berusaha melindungi Meng Yun dari kejaran Jenderal Batu. Suasana duka terasa kental, hanya suara angin padang rumput yang menemani prosesi pemakaman sederhana itu. Meng Yun berlutut di depan makam, wajahnya penuh air mata. Sementara Dr. Fang muda berdiri di sampingnya dengan tatapan tegas namun sedih. Ia tahu kehilangan ini bukan hanya beban Meng Yun, tapi juga titik awal perjuangan mereka. Beberapa hari kemudian, suasana mulai berubah. Meng Yun dan Dr. Fang muda ikut serta membantu Paman Fang melatih pasukan dinasti Han. Mereka melatih kuda, memanah, dan mengatur strategi perang. Para prajurit tampak bersemangat, meski bayang-bayang perang besar sudah di depan mata.将军为国家培养出这么多精良。 Transisi bergeser ke museum penelitian. Asisten perempuan Dr. Fang tua tiba-tiba menyadari sesuatu. 白马上那将军像不像王？不像，满脑子王教授， Ia berkata kepada Dr. Fang, Kak, salah satu prajurit di foto ini mirip dengan Wang Ji. Dr. Fang menggerutu sambil jalan pergi. Mirip gundulmu saja. Keesokan harinya, Wang Ji pergi ke kontrakan Dr. Fang, yang menurut catatan sepertinya berada di rumah Pak Haji Junaid. Ketika pintu diketuk, tok 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 cerot. Wang Ji kaget sekaligus terheran karena Dr. Fang sedang memakai masker. Mereka pun mengobrol santai sambil maskeran bareng agar wajah cerah membahana. Zetar dor dor dor. Wang Ji lalu menunjukkan sebuah foto perempuan di iPad-nya, yaitu Meng Yun. Keduanya mulai menyadari sesuatu, karena mereka bisa bermimpi persis tentang wajah perempuan yang sama. Meskipun begitu, Dr. Fang masih berpikir positif bahwa itu hanya bawaan tidur, karena ia sudah berhari-hari meneliti penemuan artefak kuno berupa liontin giok. Layar kemudian bergeser ke pertempuran Jenderal Batu dengan Dr. Fang muda. Dan inilah dia, Dr. Fang muda terkena sabetan pedang naga puspa yang dipesan online oleh Jenderal Batu. Pedangnya melesat dengan cepat, meninggalkan luka serius di tubuh Dr. Fang. Singkat cerita, Dr. Fang diselamatkan oleh prajuritnya sendiri, yang tiba-tiba lewat di jalur itu. Untungnya, karena kalau mancing pasti lewat situ jalur.
Kalimalang, nasib Dr. Fang pun terselamatkan. Dengan panik, Meng Yun segera membuka luka Dr. Fang dan mengobatinya memakai ramuan yang didapat dari Teh Marni, janda anak satu tetangga Mang Irul. Sayangnya, luka itu terkena racun mematikan dari pedang naga puspa milik Jenderal Batu. Meng Yun pun setengah panik dan berkata, Mimin, nemenin aku liburan ke Hong Kong lah. Aduh, ngarek dak bapak aing. Ternyata penawar racun hanya dimiliki oleh dukun agung yang tinggal menyepi di tengah hutan bersalju. Meng Yun pun meminta Huajin untuk menemaninya ke lokasi tersebut. Di tengah perjalanan, kuda putih milik Huajin yang bernama Legend ikut mati karena terkena racun juga saat pertempuran. Kejadian ini membuat perjalanan mereka semakin berat dan penuh ketegangan. Setelah mendapatkan obat penawar, Meng Yun menyerahkannya kepada Huajin agar segera pergi dan memberikannya kepada Dr. Fang. 谢谢你对我的好，回去救他。 Huajin pun berangkat, meninggalkan Meng Yun sendirian, kesepian di tengah dinginnya salju. Tidak berapa lama, datanglah Jenderal Batu dan tiba-tiba menyerang Meng Yun. Pertarungan mereka berlangsung singkat tapi mematikan. Akhirnya, sabetan pedang Meng Yun mengenai leher Jenderal Batu membuatnya tewas seketika. Namun, Meng Yun sendiri juga terkena serangan dan ikut tumbang. Mereka berdua akhirnya jatuh bersamaan, terbaring di salju putih. Sementara itu, Huajin menghadapi rintangan berat berupa badai salju, ditambah luka-lukanya. Sambil ngesot, sliding, sampai koprol, ia akhirnya berhasil sampai ke lokasi tanpa di-Sherlock. Singkat cerita, Dr. Fang berhasil selamat, dan Huajin menyusul Meng Yun dan Jenderal Batu kembali ke sisi mereka, membawa semua amal dan perbuatannya. Kamera bergeser ke rumah dukun yang bernama Tuan Herbert. Mimin sengaja melewati cerita ini di depan tadi karena dukun satu ini memang misterius, tidak diperlihatkan batang hidupnya. Dukun itu pun memberi arahan bahwa semua yang terjadi selama ini di mimpi ternyata nyata. Ia berpesan, kalau kalian ingin melihat kebenarannya, datanglah ke pantai selatan. Aduh yuh, arek naon teh ke pantai selatan, jualan kaos pantai. Akhirnya, Dr. Fang dan rombongannya pergi ke lokasi yang ditunjukkan oleh dukun Herbert. Sesampainya di gua, ternyata buntu, namun terdapat tombol rahasia tersembunyi. Begitu tombol itu disentuh, terbukalah ruang rahasia. Tiba-tiba, dukun Herbert muncul. Ternyata ia adalah Jenderal Batu versi modern. Pertempuran di dunia modern pun pecah. Dr. Fang berusaha bertahan, sampai akhirnya ia terjatuh ke dalam danau salju. Untungnya, rekan-rekannya segera menolongnya dan semuanya selamat. Dan selesai. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe ke channel HDV Movie, supaya kalian nggak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video HDV Movie.